dari banyaknya kasus-kasus yang dalam proses penegakan hukumnya itu banyak kejanggalan. Bukan hanya kepada kasus hilangnya Ibtu Tommy, tapi ini adalah refleksi dari banyaknya kasus seperti kasus Joshua Huta Barat, kasus Arfan Saragih yang katanya mati makan sianida ya. Padahal sianidanya itu katanya dipesan dari HP yang sudah 2 hari disita oleh atasan. Lalu ada Ignatius di Kalimantan Barat yang awalnya katanya sakit, lalu katanya ditembak nggak sengaja, taunya pembunuhan. Lalu ada di NTB segala macam sesuai dengan posita gugatan kita yang akhirnya menurut kami di tengah banyaknya kepercayaan ataupun ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum dan adanya institusi ataupun lembaga ad hoc yang dibuat oleh negara untuk melakukan reformasi kepolisian, kami menganggap bahwa setelah surat-surat yang kami sampaikan dari bulan Oktober sampai saat ini kepada pemerintah sebagai prasyarat, sebagai gugatan di Siti Nurhaliza tidak tidak direspon, maka kami sepakat dengan para tim kuasa hukum untuk melakukan suatu upaya hukum untuk memuat suatu kebijakan dan meminta sesuatu kebijakan di dalam gugatan yang kami tuangkan. Salah satunya itu kami meminta agar setiap upaya ataupun kebijakan yang menghalangi pencarian Ibtu Tommy Marbun itu bisa dihentikan sementara. Lalu kami juga meminta agar beberapa kebijakan sesuai dengan gugatan itu dilakukan oleh pemerintah. Nanti untuk detailnya teman-teman yang akan sampaikan. Tapi intinya dalam hal ini yang kami tarik adalah yang pertama tentunya pemimpin negara adalah presiden, mantan klien saya 2024. Banyak yang bilang, teman-teman saya bilang begini, lu gugat mantan klien sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena buat saya keadilan dan kepastian hukum itu jauh lebih penting daripada hubungan. Lalu ada wakil presiden sama juga mantan klien juga 2024 Lalu ada Kepolisian Republik Indonesia, lalu ada Kompolnas, lalu ada Komnas HAM, lalu ada Kementerian Koordinator Politik Hukum, Kementerian Koordinator apa sekarang namanya politik apa? Pertahanan, Keamanan dan sebagainya, ada 8 pihak di situ termasuk lembaganya Pak Jimli Asidiki juga, reformasi percepatan Polri, yang pada intinya kami ingin kita sama-sama melihat satu titik di mana kalau pemerintah dianggap dalam tanda petik melakukan kelalaian dalam proses yang panjang selama ini, maka pilar penegak hukum yang keempat yaitu advokat itu bisa mewakili masyarakat untuk menuntut terjadinya suatu perubahan dalam suatu kebijakan. Saya pikir itu, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ini semua dari elemen masyarakat kebetulan yang hari ini melakukan semacam tradisi nilai-nilai hukum yang hidup ini adalah dari Dayak. Sepanjang yang saya ketahui nilai keadilan itu sifatnya universal. Jadi bukan Batak, bukan Dayak, tapi keadilan itu nilainya ada di Indonesia. Dan nilai keadilan itu tidak melihat suku, warna kulit, dan agama. Bang, mungkin petitunya apa? Media. Nah, pertama sebelum saya bacakan dulu terkait amar gugatan yang kami ajukan ini, hari ini kami hadir ini di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, selain kami untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami atau kepentingan warga negara, kami juga ingin menguji bahwa apakah negara hukum yang dipimpin oleh Bapak Presiden saat ini masih dapat berdiri secara tegak, gitu kan? Karena kalau kita lihat secara substansi, hukum itu tidak boleh hanya formalitas prosedural, gitu kan? Nah, tetapi kita harus lihat keadilan yang secara substantif, gitu kan? Nah, dari perkara itu Tommy Marbun ini, kalau kita lihat bahwa proses formalitas proseduralnya itu tidak baik, gitu kan? Nah, berarti itu kan akan lahir produk hukum yang sifatnya kezaliman atau kezaliman yang dilegalkan. Nah, mungkin itu prolog dari saya, dan mengenai petitum yang akan kami mintakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama, kami meminta untuk negara ini membentuk suatu tim pencari fakta terhadap kasus-kasus anggota kepolisian yang hilang dalam tugas.
Nah, terus yang kedua, kami juga meminta agar para penguasa atau para tergugat ini melakukan reformasi keseluruhan terhadap hal-hal di tubuh internal kepolisian. Nah, mungkin itu. Udah, Bang, singkat aja Bang. Berarti hari ini sidang perdana, namun pihak tergugat nggak hadir ya? Nggak ada yang hadir. Nggak ada yang hadir. Akhirnya ditunda sampai kapan? Ditunda minggu depan, dua minggu ke depan di tanggal 5 Maret ya. 5 Maret. Oke. Bang, izin namanya Bang? Nama saya Martin Lukas Simanjuntak. Ketua tim advokat ya Bang? Iya. Ya. Mungkin saya ada tambahkan lagi, tekankan supaya negara ini bertanggung jawab. Ada pemerintah Indonesia. Jangan negara hukum ada pemerintahnya tidak ada pemerintahnya. Dan pencari keadilan, orang yang hilang seperti Tommy Marbun jangan dibiarkan ya. Begitu. Ini ada adiknya Bang Tommy, silakan mungkin ada sampaikan sesuatu. Bang Tere, adiknya, kandungnya Bang Tommy, silakan. Jadi, ya. Saya dari Marbun, selaku adik dari Ibu Tommy Marbun. Pertama, saya mengucapkan kepada seluruh tim advokat dan dari seluruh elemen masyarakat yang hadir dan mau mendukung gugatan Civil Lawsuit ini. Mungkin ini salah satu dari bagian perjuangan yang telah kami lakukan. Baik itu ke DPR, ke Polri, ke Kompolnas sudah kami lakukan. Tapi yang hasilnya kita sama-sama tahu, hasilnya itu. Mungkin saya tidak banyak bicara. Menurut keyakinan saya, kasus-kasus seperti ini selama tidak ditangani dengan benar, terutama oleh pimpinan Polri sendiri, menurut keyakinan saya ini akan terjadi lagi dan lagi. Tinggal kita tunggu saja siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Oke? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap mudah-mudahan Pak Kapolri melihat video ini, melihat apa yang saya katakan, mudah-mudahan hatinya tergerak. Sebagai dia umat manusia, pasti dia punya hati. Kembali lagi, apakah dia mau menggunakan hatinya atau tidak? Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Namanya Bang? Monteri Marbun. Terlambat Bang. Ya.